Terima kasih pemirsa masih bersama kami tentunya dalam dialog bincang hari ini. Dan masih bersama narasumber kita nih ya, Dr. Nanda Florencia. Kita membahas tentang gerak bersama, sehat bersama dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional. Nah dok, kalau di segmen sebelumnya kita udah bahas sedikit lah ya, tentang bagaimana nih ya langkah yang dapat kita lakukan gitu kan dalam memaknai Hari Kesehatan Nasional. Selanjutnya nih mungkin kita mau cerita sedikit dulu, mau tahu lah gitu. Ini kan pasti dokter tuh punya peranannya masing-masing ya, ada yang di layanan kesehatan. Nah, kalau dokter sendiri nih, di bagian apa nih dok? Oke, jadi kalau dari awal berkarir nih, sampai dari awal lulus sampai saat ini saya di pelayanan klinisi bahasanya. Jadi saya yang kontak langsung dengan pasien yang tugasnya mengobati istilahnya ya. Jadi ada dokter yang tugasnya memang misalnya manajerial rumah sakit itu ada perannya. Nah, ada juga kita membagi dua biasanya antara struktural atau praktisi klinisi. Nah, praktisi atau klinisi adalah dokter yang memberikan pelayanan langsung ke pasien gitu. Kalau saya sendiri tugasnya di setiap harinya akan ada di ruang emergency atau IGD gitu ya. Jadi settingnya gawat darurat, itu saya tugasnya di situ setiap harinya. Wow, berarti memang tugasnya ini di IGD. Betul. Nah, pemirsa juga pasti tahu lah ya, kalau misalnya di IGD ini kan situasinya nggak mungkin tenang. Ya, gawat gitu ya, heboh. Gawat, betul, heboh sekali. Nah, kalau semisal alasan, ini pasti kan ada ya, dok. Alasannya terjun menjadi seorang dokternya apa kalau dokter Nada sendiri? Oke, kalau dari saya sendiri kebetulan di keluarga memang basicnya semuanya medis gitu. Jadi dari keluarga ayah, keluarga ibu, kebetulan lingkup saya dibesarkan di tengah-tengah keluarga medis. Jadi mungkin dengan tumbuh di lingkungan yang seperti itu, jadi saya tertariknya adalah berkarir di dunia medis gitu. Karena menurut saya itu hal yang menarik gitu, setiap hari melihat kasus yang berbeda, datangnya misalnya aduh-aduhan, teriak-teriak, pulangnya udah bisa senyum gitu, itu sesuatu yang menarik gitu. Terus ternyata dari segi keilmuan memang saya sendiri tertarik nih untuk mempelajari tubuh kita sendiri gitu, mempelajari sistem organ dan penyakitnya, bagaimana penyakit bisa terjadi, bagaimana proses kesembuhannya, itu menurut saya ilmu yang menarik gitu ya, ketertarikannya di situ. Berarti memang terjun di dunia dokter ya pertama dari pengaruh keluarga juga ya dok ya. Dan tadi menarik katanya. Nah tiap orang tuh pasti punya menariknya yang berbeda-beda. Kalau dokter ini memang tertarik dengan ya tadi ya keilmuan yang membahas bagaimana tubuh manusia, medis lah seperti itu. Nah ini juga masih dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional nih dok. Dan dokter juga memang kan aktifnya di IGD. Sebenarnya isu kesehatan ya yang masih menjadi keresahan. Nah ini khususnya di IGD. Apa sih dok? Jadi IGD itu sebetulnya kita ada levelnya. Jadi untuk makna kegawat daruratan itu ada levelnya lagi nih. Apakah ini levelnya ringan? Apakah ini levelnya berat? Karena nggak semua penyakit itu kesannya gawat, ya kan? Ada sakit lambung yang nggak gawat gitu, yang dia mungkin minum obat di rumah perbaikan. Ada sakit lambung yang gawat ada gitu loh. Jadi kadang tantangannya sebagai saya sendiri yang memberikan pelayanan di gawat darurat adalah bagaimana pemahaman masyarakat mengetahui kapan saatnya pasien ini dibawa ke gawat darurat, kapan bisa diobati di rumah, kapan ini kesannya terlambat gitu dibawanya. Jadi kadang tentang kesenjangan pengetahuan ya kesehatan. Karena kadang misal, oh dikira ngantuk, ternyata ini tuh udah fase tidak sadar gitu, kenapa baru dibawa gitu ya. Kadang itu sering loh dok. Iya kan, kadang kita gemesnya ini bukan ngantuk, ini bukan tidur, ini nggak sadar gitu. Kadang membedakan yang seperti itu tuh butuh suatu pemahaman, suatu pengetahuan gitu ya. Kembali lagi misalnya kita bicara status gawat darurat yang bisa dicegah, misal kecelakaan lalu lintas. Kalau kita bicara mungkin qadarullah, iya betul, tapi tentu ada peranannya kita sebagai pengendara, wajibnya apa nih, berhati-hati, menggunakan helm, ya itu kewajiban kita gitu. Kalau kitanya sudah hati-hati pun tidak bisa lepas dari misal, oh ternyata ditumbur gitu ya, kita udah hati-hati, udah pelan-pelan banget pakai helm, orang lain yang nggak hati-hati gitu kan, itu di luar kendali kita gitu. Tapi ada juga kondisi-kondisi yang ternyata banyak peran yang bisa dilakukan. Misal nih, tadi saya cerita sedikit mungkin ya, tentang anak yang diare, dehidrasi berat, mengantuk, tapi orang tuanya nggak paham. Orang tuanya nggak paham, kesannya anaknya sedang mau tidur. Ternyata tidurnya lain nih kalau dibiarin gitu kan. Jadi harusnya kita mengetahui warning sign-nya. Kita mengetahui kapan ini menjadi tanda bahaya gitu. Kapan sih harus dibawa ke rumah sakit? Kadang misal
sakitnya sudah sekian hari tapi dicoba untuk terapi alternatif gitu ya, dicoba untuk obat-obatan remedis yang dari nenek buyut gitu. Sebetulnya nggak salah tapi kurang tepat mungkin ya. Ada kondisi yang memang mungkin masih bisa untuk pengobatan di rumah. Ada kondisi yang memang seharusnya ini segera dibawa ke rumah sakit. Karena kalau untuk terapi medis kita ada saatnya kita bermain dengan waktu. Kita ada namanya golden period, itu ada periode emas gitu. Kalau kita juga sering bicara tentang penyakit stroke. Penyakit stroke itu, kalau stroke-nya sumbatan kita bermain di waktu. 4,5 jam itu waktu kita. Kalau itu over, pasiennya datang 6 jam aja, kita udah lewat periode emasnya gitu. Harusnya kita bisa cegah kecacatan dengan pengobatan stroke golden period 4,5 jam, itu penting sekali. Saya sering sekali membawakan materi stroke karena kita sebegitu gencarnya pengen masyarakat itu tahu loh kalau ternyata di suatu penyakit ini tuh ada periode emas yang kalau kita bawa berobat di bawah waktu 4,5 jam, hasil luarannya akan sangat-sangat membaik, kita mencegah kecacatan dengan pemberian obat. Tapi kalau itu terlewati, pasiennya datang di bawah udah 2 minggu di rumah, ya sudah itu terlewati gitu. Kesempatan kita tuh terlewatkan karena itu tadi kendalanya di mana di pengetahuan kesehatan. Makanya tugasnya kita sebagai tenaga medis, nggak hanya dokter, sebetulnya banyak ya. Ada perawat, ada bidan gitu, ada dari bagian gizi. Kita punya peran, kita punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi kesehatan yang tepat, yang bermanfaat gitu. Jadi jangan sampai masyarakat kita terbawa dengan kondisi-kondisi dia tidak mengetahui sehingga datang sudah dalam kondisi berat. Itu sangat disayangkan gitu ya. Nggak sedikit yang datang anaknya diare, dehidrasi berat karena menurut mereka diare adalah suatu proses tumbuh kembang yang wajar gitu. Ya nggak apa-apa. Iya katanya. Mungkin makan sebelah kayak gitu. Tapi kan ternyata ada kondisi juga diare yang wah tubuhnya sudah kekurangan cairan yang sangat berat. Kita harus pasang infus 2 jalur mau kejar cairan. Karena mungkin orang tuanya tidak paham kalau ini tuh kondisinya mengancam nyawa gitu. Betul. Karena sangat disayangkan, kita tentunya akan berusaha memberikan tata laksana terbaik, tapi kembali lagi nih tergantung bagaimana kondisi pasien itu datang ya. Kadang di IGD itu berat-beratnya adalah kita harus sampaikan, kalau memang kondisinya berat kita akan sampaikan ini berat gitu. Tapi kembali lagi beberapa mungkin merasa denial gitu, karena menurut mereka ini nggak apa-apa gitu. Ini tuh nggak apa-apa, orang di rumah masih sadar, orang tadi masih ngomong gitu. Jadi kadang tantangannya itu tetap di bagaimana pemahaman mereka tentang kondisi penyakit, tentang kondisi gawat darurat, kondisi seperti apa sih yang mengancam nyawa. Ada lagi yang paling menjadi tantangan terbesar bahkan di sektor seperti kita lihat atlet lagi kejuaraan nasional serangan jantung dan mereka nggak tahu itu serangan jantung dan mereka nggak tahu harus apa. Betul. Itu sangat-sangat membahayakan, itu atlet kelas nasional gitu. Kalau kita berpikir ini tuh sudah ditempa sebegitu rupanya sampai dia bisa ada di kejuaraan nasional kan berarti dia atlet yang sangat-sangat hebat. Gitu ya. Dan saat dia terjadi serangan jantung nggak ada yang tahu harus bagaimana gitu. Itu kan sangat disayangkan sekali gitu. Kita kehilangan satu atlet yang hebat gitu ya. Mungkin kembali lagi di luar itu qadarullah, ya harusnya mungkin kalau kita memiliki keilmuan yang bisa menyelamatkan, mungkin dia memiliki nasib yang berbeda, kita nggak pernah tahu. Namanya usaha, ikhtiarnya kita di situ gitu. Betul. Ikhtiar itu disertai dengan keilmuan. Nah, keilmuan yang benar itu tadi sangat disayangkan atlet serangan jantung nggak ada yang tahu. Sedangkan misal langsung dibawa ke rumah sakit itu terdekat. Atau kita pernah lihat anggota dewan serangan di sidang terbuka gitu, sidang besar gitu ya. Yang notabene di sana banyak orang-orang penting gitu ya, mereka pejabat, mereka orang penting, tapi sangat disayangkan sekali harus kehilangan nyawa karena tidak ada yang tahu harus dilakukan seperti apa saat kondisi gawat darurat itu terjadi gitu. Jadi harapannya kita sebetulnya kadang kita pengennya masyarakat tuh tahu kapan kondisi ini mengancam nyawa, kapan harus segera banget dibawa ke rumah sakit, udah nggak bisa nanti-nanti, jangan dikerok dulu, jangan akupuntur dulu. Maksudnya kadang ada tempatnya memang yang masih kondisinya ringan, mau coba akupuntur silakan, itu pun opsi remedis itu ada, akupuntur ada, keilmuannya secara medis pun ada, tapi kita harus bisa menempatkan kondisi mana sih yang memang tepat dilakukan akupuntur, atau mau coba alternatif, kapan itu gawat darurat yang ancaman nyawa gitu, karena kadang serangan jantung itu tersamarkan gejalanya, seperti gejala lambung kadang, seperti masuk angin kadang, tapi itu ternyata serangan jantung gitu. Nah, masyarakat kita mungkin keterbatasan untuk pengetahuan, dia belum bisa membedakan kapan saya harus ke rumah sakit gitu.
Di situ tantangannya, Itu karena tantangannya, pengetahuannya, iya betul. Dan itu memang kalau misalnya kita lihat ya IGD kan tempatnya tadi ya orang-orang yang datang tiba-tiba ataupun tadi secara mendadak ada sakit apa gitu Iya. kan. Dan banyak sekali kasus-kasus yang memang sudah dokter hadapi lah seperti itu. Nah ini tapi ngomong-ngomong tentang edukasi ya dok ya. Ini kan Indonesia kita tahu gitu. Kita kan bukan hanya percaya pada medis, Betul. tapi ada percaya pada hal-hal lainnya juga. Dan itu menjadi tantangan juga. Iya, ya? iya, itu menjadi tantangannya kita karena kadang tertunda dibawa ke fasilitas kesehatan karena mereka mencoba yang tadi dulu nih alternatifnya dulu sebelum misalnya anak demam. Kalau konten menangani anak demam itu udah seliweran kayaknya ya, harus di rumah kompres hangat, menggunakan baju yang tipis, terus kalau menggigil boleh pakai kaos kaki atau ditutupi bagian kaki dan tangan itu boleh. Tapi kadang yang lebih dipercaya adalah ilmu dari yang dulu-dulu ya. Ilmu dari yang dulu-dulu yang mungkin ya disampaikannya turun-temurun gitu. Misal harus dikompres daun kelor gitu ya. Saya kurang tahu nih daun apa ya, tapi kan prosesnya tuh nyari dulu mungkin, harus dibalurin kunyit. Ya mungkin dulu kepercayaannya seperti itu, tapi toh keilmuan berkembang gitu ya. Secara medis pun mungkin sebetulnya penanganan anak demam di rumah tuh sederhana, kompres hangat, menggunakan baju yang tipis, hidrasi yang cukup, itu udah cukup. Jadi kan nggak ribet-ribet ya nih sebagai ibu misalnya, anak pertama khawatir anaknya demam tinggi, kompres gitu ya. Karena di anak mungkin mereka khawatirnya kalau nanti demam tinggi step Ya, itu betul. kejang ya, kejang demam bahasa medisnya. Mungkin mereka khawatir gitu ya. Dan kekhawatirannya mereka itu menggiring mereka untuk mempercayai keilmuan yang turun-menurun tadi nih. Padahal kalau mereka mengikuti tata laksana di rumah dengan baik, misal kompres hangat, anaknya pakai baju tipis, demamnya bisa turun. Komplikasi demam yang kejang tadi bisa nggak sampai terjadi gitu. Kadang karena dia nyoba ini itu dan ternyata itu tidak bermanfaat, anaknya ya panas terus nih, panas terus sampai di titik di bagian otak itu ada namanya bagian yang mentoleransi suhu tubuh. Kalau itu suhu tinggi sudah tidak tertoleransi, anaknya kejang. Kejang itu merupakan suatu respon di bagian dalam kepala terkait suhu yang terlalu tinggi gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya sebetulnya kan penyebabnya demam. Kalau demamnya teratasi sebetulnya dia nggak sampai kejang gitu. Tapi karena cara menangani demamnya masih kurang tepat, jadi anaknya sampai dalam kondisi kejang gitu. Jadi sebetulnya pengetahuan-pengetahuan yang seperti itu yang mungkin bertentangan dengan prinsip tata laksana kita di medis itu yang menghambat atau memperburuk kondisi pasien itu sendiri sebetulnya. Seperti misalnya anak di bawah 6 bulan itu kan dia harusnya masih ASI eksklusif ya. Eksklusif itu dalam artian nggak ada yang boleh masuk ke lambung anak di bawah usia 6 bulan kecuali ASI dan obat. ASI dan obat, air putih boleh nggak? Nggak boleh, kecuali itu untuk obat gitu ya. Jadi betul-betul makna eksklusif itu tuh berarti nggak ada yang lain selain itu kan gitu, kecuali memang ada kendala sehingga harus diganti oleh susu formula. Tapi nggak sedikit yang karena ngerasa mungkin asinya kurang, khawatir anaknya kelaparan, dikasih pisang. Belum waktunya. Iya, dikasih bubur bayi, dikasih apa nih makanan dikunyahin sama orang tuanya, dikasih ke anaknya. Akhirnya anaknya iritasi usus, diare berat karena terluka dinding lambungnya. Jadi di sistem saluran cerna kita, anak usia di bawah 6 bulan, itu imunitas antibodinya belum terbentuk maksimal. Jadi dia akan dengan makanan yang itu, dia nggak punya antibodinya nih. Kalau makanan itu kotor, ya kotor di dalam. Dia nggak punya kapasitas untuk melindungi dirinya dari makanan itu. Mungkin dari segi cara penyiapan nih ya, beda sama kita yang dewasa. Kalau jajan pinggir jalan mungkin kan bakteri usus kita udah cukup tangguh gitu ya. Kuat. Udah cukup tangguh untuk jajan pinggir jalan. Tapi anak bayi belum bisa karena dia belum punya nih. Belum punya pertahanan dirinya di situ tuh belum terbentuk sedemikian rupa. Jadi kalau anak di bawah 6 bulan dikasih bubur, ya dia diare gitu. Oh ya, bukan mau pinter. Bukan, emang dia diare salah karena tadi nggak paham kenapa sih sebetulnya anak di bawah 6 bulan tuh belum boleh makan tuh kenapa? Kenapanya itu tuh harus tersampaikan supaya di mereka tertanam. Oh iya ya nggak boleh, tunggu dulu gitu. Kalau nggak ngerasa asinya kurang,
dicari solusinya dulu gitu, bukan justru diberikan makanan. Sebetulnya itu sih, kembali lagi dasarnya adalah pengetahuan. Baik. Nah, dasarnya pengetahuan, dan hari ini dapat pengetahuan secara gratis nih ya dari Dokter Nanda. Ini benar-benar pengetahuan yang amat berarti banget untuk kita gitu ya, Dok, selaku ya orang biasa lah ibaratnya, memang yang tidak benar-benar berkecimpung di dunia tenaga medis. Masih banyak yang akan kita bahas, Dok. Maka dari itu kita akan break sejenak lagi ya, Dok ya. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.